Assalamualaikum, halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajar juga meskipun menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi kita saat ini. Materi kita hari ini adalah model persuasi Hureng ya. Model persuasi dari Hureng ini dikenal juga dengan nama intensify atau downplay schema. Nah, menurut Reng, persuader umumnya menggunakan dua taktik untuk mencapai tujuannya. Yang pertama adalah taktik intensify, yang kedua adalah taktik downplay. Nah, yang kita akan bahas dulu taktik intensify. Taktik intensify ini yaitu penguatan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah, termasuk penekanan suatu makna tertentu dengan maksud membuatnya menonjol dari perhatian orang. Artinya, ketika seseorang melakukan taktik intensify ini, maka pesan yang disampaikan dia buat menonjol dan menjadi perhatian orang. Ada dua hal yang dilakukan saat seorang persuader melakukan teknik intensify ini. Yang pertama yaitu repetition atau pengulangan. Jadi kalau orang melakukan intensify itu bisa ditandai dengan ketika dia mengulang-ulang pesannya, ya. Bisa saja berupa simbol, bisa juga berupa istilah atau frase atau kata-kata tertentu dalam rangka memberi penekanan pada makna yang ingin dia sampaikan. Nah, yang kedua adalah association atau penghubung-hubungan. Jadi seorang persuader itu menghubungkan suatu objek dengan konsep atau kondisi tertentu. Biasanya juga bisa dengan menghubungkannya dengan aspek-aspek emosional tertentu dari halayak, seperti adanya rasa takut, harapan, stereotip, dan sebagainya. Saya akan kasih contoh, mudah-mudahan ini bisa membuat kalian memahami tentang apa itu model persuasi dari Hureng ini ya. Yang pertama adalah contoh yang saya gambarkan ketika dia melakukan taktik intensify, yaitu ketika seorang persuader ingin mempersuasi orang lain tentang larangan mengambil paksa jenazah COVID-19 pulang ke rumah. Berita ini kebetulan sedang marak di berbagai media ya. Ketika persuader menyampaikan hal ini, maka dia akan berusaha menekankan aspek pentingnya larangan mengambil paksa jenazah COVID-19 tanpa menggunakan prosedur standar kesehatan yang diakui oleh WHO. Informasi misalnya ditekankan dengan jenazah baik PDP maupun terkonfirmasi COVID-19 adalah harus menggunakan prosedur kesehatan. Sehingga jika Anda melakukan pemulasaran jenazah dengan cara biasa, akan membahayakan diri Anda sendiri dan orang lain, karena jenazah COVID-19 berpotensi menularkan penyakitnya kepada orang yang masih hidup. Nah, prosedur standar kesehatan WHO adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah atau diragukan lagi saat melakukan pemulasaran jenazah PDP maupun terkonfirmasi COVID-19. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa poin penting yang diulang-ulang persuader sebenarnya adalah yang pertama, tentang bahaya pemulasaran jenazah COVID-19 tanpa prosedur kesehatan. Yang kedua, tentang penularan COVID-19 dari orang yang melakukan pemulasaran jenazah tanpa mengikuti aturan prosedur kesehatan. Ini akhirnya bisa kita lihat bahwa ketika dia melakukan intensify, informasi ini diulang, bisa beda kata, berbeda cara, tapi poin penting inilah yang selalu diungkapkan, ya. Nah, ketika dia melakukan taktik intensify, seorang persuader secara langsung juga sedang melakukan taktik downplay yang akan saya bahas menjadi kedua, yaitu pelemahan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah dengan maksud membuatnya samar dari perhatian orang. Nah, melalui teknik downplay ini, seorang persuader setidaknya melakukan dua hal penting yang dilakukan ya. Biasanya terlihat ada omission atau pelewatan, dengan sengaja melewatkan informasi penting tertentu untuk menghindari perhatian halayak terhadap sesuatu. Dan dia juga melakukan diversion atau pengalihan pada suatu isu atau informasi fakta yang sebenarnya juga ada. Saya ambil contoh dari kasus yang tadi ya. Kalau melihat dari contoh kasus tadi, kita akan melihat seorang persuader secara bersamaan juga melakukan pengaburan informasi penting agar suatu pesan yang disampaikan secara berulang tadi tetap menjadi fokus perhatian orang. Misalnya adanya informasi begini ya, sebenarnya kan informasi yang harusnya juga disampaikan adalah apakah benar jika semua orang yang melakukan pemulasaran jenazah COVID-19 tanpa protokol kesehatan pasti akan terkena virus tersebut.
Nah, kalau melihat jawaban faktanya, sebenarnya kan ada 3 yang bisa kita lihat. Bisa dia positif, ya. Bisa OTG, artinya dia positif tapi orang tanpa gejala, artinya tidak membahayakan diri Anda, tapi membahayakan orang lain. Tapi bisa saja dia tidak terkena sama sekali, karena tubuhnya misalnya sehat. Tapi informasi tentang Anda bisa saja tidak terkena COVID tidak disampaikan oleh persuader. Karena apa? Karena hal ini dapat mematahkan informasi intensify sebelumnya yang telah dia sampaikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau orang melakukan teknik view rank ini, maka dia akan melakukan teknik intensify dan secara tidak langsung juga dia akan melakukan teknik downplay. Oke, apakah downplay artinya berbohong? Tidak. Bukan dia berbohong, dia hanya melakukan bagaimana dia meramu pesan gitu ya, supaya informasi penting yang disampaikan itu menjadi fokus perhatian orang dan dia mengaburkan informasi penting lainnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami model persuasi dari Yurank yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.